Nah, baik, pengantar cloud computing dulu. Nah, sebenarnya cloud computing gitu ya, tercipta atau ada itu berawal dari software sebenarnya gitu. Karena cloud itu salah satu elemen di istilahnya ya, teknologi arsitektur sebenarnya. Di sisi teknologi. Teknologi itu diciptakan atau dibuat untuk mendukung pelaksanaan aplikasi gitu. Jadi memang startnya awalnya dari aplikasi dulu. Aplikasinya harus berkualitas dulu. Berkualitas itu apa? Jadi IEEE tahun 91 itu sudah menyampaikan yang dimaksud berkualitas itu ada 2 syarat. Pertama, sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi requirement gathering-nya itu sesuai dengan pembahasan awal. Oh, saya mau ada 4 fungsi, fungsinya ini. Nah, ya udah, berarti yang dibuat ya 4 fungsi, fungsinya itu gitu. Nggak malah berkurang ataupun tambah. Jadi sesuai kebutuhan, biar nanti dipakai gitu. Kalau nggak sesuai kebutuhan, nanti nggak dipakai, jadi nggak berkualitas lagi. Gitu. Satu lagi, mendapatkan benefits gitu ya ke kami atau ke kita gitu ya sebagai mungkin perusahaan ataupun organisasi gitu ya. Nah, ini ada keuntungan. Jadi sesuai kebutuhan sama ada keuntungan. Keuntungan itu bukan berarti kita mendapatkan pendapatan lebih, bukan. Bisa jadi juga pertama lebih efisien kerjaan kita. Yang kedua bisa jadi pengeluaran kita itu tertekan atau berkurang gitu. Nah, itu yang disebut sebagai benefits gitu ya. Jadi bukan berarti benefits ya berarti harus kita dapat keuntungan. Dalam artian kita dapat uang lebih gitu ya, pendapatan lebih. Tapi bisa jadi di 2 aspek lainnya ya. Pertama bisa menekan pengeluaran, yang kedua itu bisa membuat kerja kita efisien. Makanya terciptalah sebuah software gitu. Kalau softwarenya itu nggak sesuai sama kebutuhan kita dan nggak ada benefits buat kita, nah itu kita bisa bilang softwarenya tidak berkualitas. Software berkualitas itu akan berjalan dengan baik didukung oleh teknologi itu tadi. Nah, si cloud computing itu tadi nanti akan datang mendukung si software ini. Nah, software pun berevolusi gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di training hari ini, mungkin ada yang masih di evolusi yang pertama. Gitu ya, tahapannya mungkin masih jadi programmer atau jadi developer. Nah, itu sebenarnya adalah evolusi pertama dari pengembangan software. Gitu ya. Kalau misalnya sudah sering handling software, sudah sering coding gitu ya, sudah sering bikin code baik itu pakai Java, pakai PHP, pakai ASP gitu ya. Nah, nanti biasanya akan naik ke evolusi yang kedua. Naik ke evolusi yang kedua yaitu sebagai software engineer gitu ya, sebagai software engineer. Kalau yang pertama tadi kita dituntut untuk bisa menulis kode. Itu saja, cukup. Jadi kode kita rapi, kode kita efisien gitu ya, kode kita standar gitu. Jadi nanti kalau ada beberapa programmer, nah itu kita sama nih standar bikin variabelnya, standar bikin kelasnya. Nah, itu evolusi yang pertama gitu. Nanti kalau sudah sering bikin software, sudah tahu gimana menuliskan kode yang efisien, yang rapi gitu ya. Nanti bisa naik evolusi yang kedua gitu ya. How to develop a software. Bagaimana cara mengembangkan software. Kalau tadi cuma menulis kode ya. Nah, sekarang mengembangkan software. Nah, di sini artinya adalah pengembangan software itu sebenarnya tidak hanya bikin kode. Dia ada 4 fase gitu ya di bukunya Alan Dennis tentang System Analysis and Design. Planning, analysis, design, implementation. Gitu. Nah, di evolusi yang kedua kita dituntut buat bisa 4 ini, gitu ya. Termasuk nanti di fase analisis kita menentukan nih, ini bagusnya pakai metodologi apa ya, gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata pakai waterfall semua, nggak bisa kita pukul rata pakai Scrum semua. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi tergantung klien, tergantung kondisi waktunya mau seperti apa, gitu ya. Kalau klien kita menuntut setiap 2 minggu harus ada progres, harus kelihatan bentuknya. Nah, kita baiknya pakai Scrum. Kalau pakai waterfall, setengah mati nanti ngejarnya. Nah, kalau sudah bisa mengembangkan software, gitu ya, kita sudah disebut sebagai software engineer, nanti naik lagi nih, gitu kan. Software yang dikembangkan sudah banyak. Sudah mungkin ada puluhan, bahkan ratusan. Modulnya mungkin sudah ribuan. Gimana kita manage-nya, gimana cara kita mengelolanya, nah itu disebut sebagai enterprise architect. Di dalam enterprise arsitektur nanti kita pakai tools-nya. Jadi aplikasi-aplikasi kita yang sudah banyak, gimana kita ngelolanya
Misalnya nanti pas pengembangan baru nggak redundant gitu ya, atau mungkin pas ada update teknologi kita tahu teknologinya apa. Nah itu ngelolanya di enterprise architecture namanya. Kalau jargon dulu biasa disebut IT master plan, IT blueprint gitu ya. Tapi kalau jargon saat ini yang berkembang di kementerian lembaga juga itu biasanya disebut enterprise architecture (EA). EA itu salah satu komponennya ada yang disebut teknologi arsitektur. Nah, cloud computing tadi ya nanti dia salah satu keping di teknologi arsitektur gitu, yang mendukung application arsitektur. Jadi dari evolusi software nanti bisa nyambung ke EA gitu ya. Di EA ada keping satu namanya teknologi arsitektur. Nah ini ya, jadi ini bentuk EA, jadi dulu namanya IT blueprint, IT master plan gitu ya. Nah di sini ada 4 arsitektur utama gitu ya, dari bisnis, kemudian data, aplikasi, dan teknologi (BDAT). Nah jadi 4 arsitektur ini, salah satu arsitekturnya teknologi, itu bisa kita supply, bisa kita susun pakai cloud computing itu tadi gitu. Karena cloud itu termasuk salah satu teknologi yang bisa mendukung aplikasi. Nah jadi ini ya, AI itu terdiri dari 4 arsitektur. Bisnis, dia isinya alur kerja kita gitu ya, seperti apa patokannya, acuannya. Oh, biar alur kerja kita itu cepat, gimana biar lebih efisien atau lebih cepat, kita didukung oleh aplikasi. Otomatis aplikasi itu akan mengelola data kita gitu. Kita masukin data ataupun kita meminta data dari aplikasi. Nah itu data arsitektur, datanya nanti diambil. Terus aplikasi bisa berjalan di atas teknologi. Operating sistemnya apa, kemudian networkingnya seperti apa, servernya spesifikasinya seperti apa. Nah itu salah satu komponen di teknologi arsitektur gitu. Makanya ada bisnis, nanti ke data aplikasi disokong oleh teknologi gitu. Jadi BDAT ini gitu. Nah ini kalau secara global nanti namanya enterprise arsitektur gitu. Cuma kita ambil keping satu teknologi arsitektur gitu ya, untuk mulai belajar cloud computing gitu. Nah perkembangan teknologi dulu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang dari perkembangan teknologi itu sudah mencakup berbagai bidang gitu, dari mulai alat komunikasi, terus sosial media gitu ya, terus website. Nah itu sudah berkembang cukup jauh sampai tahun ini gitu ya. Bahkan sekarang sudah disebut 4.0. Nah saya ngutip dari bukunya Richard Fox juga. Jadi dia menyebut kira-kira untuk teknologi di sebelah kiri kayak telepon, radio gitu ya, itu butuh waktu berapa lama untuk digunakan oleh 50 juta pengguna. Dan yang paling cepat adalah Google Search Engine gitu. Dia hanya butuh waktu 3 bulan gitu ya untuk bisa digunakan oleh 50 juta pengguna. Yang paling lama telepon gitu. Karena perkembangannya memang ini ya, bertahap dan memang lama gitu untuk membuat satu komunikasi telepon ini. Gitu, dari mulai dulu yang mungkin bentuknya besar, ada antenanya gitu ya. Terus kita pindah ke Nokia dengan Sun-nya gitu ya. Terus ada BlackBerry, nah sekarang Android. Jadi memang telepon itu cukup banyak ya perkembangannya gitu ya. Dan yang paling cepat adalah Google Search Engine gitu ya. Disusul oleh komponen-komponen pendukungnya gitu ya, kayak sosial media, Facebook, Twitter gitu ya. Dia nggak sampai 5 tahun sudah ada 50 juta pengguna gitu ya. YouTube tidak sampai 1 tahun gitu ya, 11 bulan sudah dapat 50 juta pengguna. Jadi memang kondisi teknologi kita sudah berkembang sangat cepat. Dan salah satu teknologi di bidang komputasi gitu ya, di bidang komputer yang saat ini sedang naik di 2021 terkhusus pas pandemi adalah cloud computing. Jadi keberhasilan teknologi baru itu diukur dari penerimaan penggunanya gitu ya, pengguna yang dituju. Jadi bisa jumlah penggunanya seberapa banyak, ataupun bisa kita lihat dari itu tadi kecepatan peningkatannya berapa lama gitu. Jadi kalau kurvanya itu makin cepat naik, dia nggak sampai 1 tahun, nggak sampai 3 bulan, berarti teknologi itu benar-benar bisa diterima oleh kita sebagai manusia. Jadi bisa juga kita nanti lihat dari kuadran Gartner biasanya untuk melihat mappingan mana nih teknologi yang saat ini sedang tren atau banyak digunakan. Bisa juga. Nah, tapi memang parameternya bisa di 2 aspek tadi. Pertama, jumlah penggunanya seberapa banyak. Yang kedua adalah kurva peningkatan penggunaannya gitu. Secepat apa dia bisa naik
salah satu buktinya adalah teknologi Google Search Engine itu hanya dalam waktu 3 bulan dia digunakan oleh 50 juta pengguna. Gitu ya. Ini perkembangan teknologi yang sekarang. Perkembangan teknologi cloud computing ini sebenarnya dia itu salah satu teknologi yang pertama ketersediaannya sangat tergantung dengan internet, gitu ya, dengan internet, gitu. Kemudian kecepatan komunikasinya juga tergantung dengan internet, gitu. Makanya kalau nggak ada internet, gitu ya, kita nggak bisa mengakses cloud computing ini, seperti itu. Itu kata kunci yang pertama, gitu. Terus kata kunci yang kedua, cloud computing dia itu memanfaatkan istilahnya virtual machine sebenarnya, VM, bukan langsung server fisik, bukan, tapi server fisik itu kita ubah menjadi VM, gitu. Nah, kemudian VM itulah yang nanti akan diolah menjadi cloud tadi, entah itu cloud storage lah, atau mungkin bisa juga menjadi cloud server lah. Nah, jadi cara untuk bekerjanya bukan dari server fisik, tapi dari VM yang dibuat di dalam server fisik, gitu. Makanya di server fisik kita bisa buat beberapa VM, gitu ya, beberapa virtual machine tadi, gitu. Dari virtual machine itu kita bisa buat menjadi cloud computing itu tadi, menjadi teknologi cloud itu tadi, gitu. Dan bisa meningkatkan tingkat pemanfaatan server. Kadang kalau yang kita pakai, usage-nya mungkin baru 20% dipakai, gitu ya. Atau mungkin RAM-nya juga padahal sudah di-set tinggi, mungkin 64 GB, tapi cuma terpakai 12 GB, gitu. Nah, kalau pakai cloud, nanti dia penggunaannya sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Oh, kita cuma mau pakai 12 nih, ya udah 12 aja, gitu. Makanya tadi dari server fisik itu bisa juga kita pecah menjadi 4 VM istilahnya, gitu ya, 4 VM untuk kita olah menjadi cloud tadi, gitu. Nah, ini perkembangan teknologi cloud. Jadi cloud itu sangat tergantung, cloud computing itu sangat tergantung dengan internet, dan dia menggunakan konsep VM, virtual machine. Nah, jadi cloud computing is a method of providing share, gitu. Jadi dia itu tugasnya untuk men-share, gitu ya, memberikan computing resource, gitu. Ini spesifikasi yang di dalamnya itu ada aplikasi, ada computing processor, ada storage penyimpanannya, networking bandwidth-nya, gitu ya, sampai si aplikasi yang kita kembangkan. Cloud computing itu sebenarnya sebuah metode, gitu ya. Ini Daniel Kirsch dia bilang di bukunya Cloud Computing Basic tadi, bahwa cloud computing itu sebenarnya sebuah metode untuk menyebarkan computing resource, di dalamnya ada aplikasi, ada CPU, ada storage, gitu ya, tapi via internet, gitu ya, di slide sebelumnya tadi. Nah, jadi dia sebuah metode untuk menyebarkan, gitu ya, providing share, gitu. Jadi dia menyebarkan computing resource, mungkin juga bisa storage-nya kita share, gitu ya, seperti Dropbox, OneDrive, gitu ya, yang sekarang kita pakai. Nah, itu sebenarnya basisnya adalah penggunaan cloud computing. Nah, makanya cloud computing di gambar yang di bawah, gitu ya, ini ada 3 komponen utama: storage, processing power, dan application, gitu ya. Storage itu untuk penyimpanannya, gitu ya. Terus processing power itu spesifikasinya, CPU-nya mau berapa core, kemudian RAM-nya itu mau berapa besar, terus kira-kira GPU-nya mau di-set seperti apa, gitu ya. Nah, itu processing power-nya. Nanti ada lagi tambahan application, gitu. Nah, aplikasi yang kita bangun, gitu ya, terus kita cemplungin ke dalam cloud itu tadi, cloud server itu tadi. Nah, jadi ada 3 komponen utama yang ada di dalam cloud computing, gitu ya. Tapi dia disokong oleh 2 cara nih. Jadi ada deployment sama services-nya, gitu. Deployment itu cara pemasangannya, gitu ya. Jadi mau public kah, mau private kah, atau mau hybrid kah? Hybrid itu gabungan antara public dan private, gitu. Nah, terus services, layanan yang mau diberikan, gitu ya, yang mau kita minta atau mau kita beli dari penyedia cloud itu apa? Apakah infrastruktur as a services, IaaS, atau mungkin platform as a services, PaaS, atau software as a services, atau SaaS. Nah, itu 3 services yang bisa diberikan oleh penyedia cloud kepada kita, gitu ya. Dan kita sebagai penyewa cloud nanti, ataupun nanti sebagai customer-nya, kita bisa pilih servicesnya mau apa nih yang kita minta, gitu. Dan itu sebenarnya mungkin di tahun ini kita sudah gunakan, gitu. Cuma kita nggak tahu aja, oh ternyata ini itu adalah implementasi cloud di bidang atau di services IaaS. Atau mungkin ini kita pakai ini, oh ternyata ini itu cloud computing tapi di PaaS. Paling itu saja di tahun 2021. Jadi saya pun sudah pakai OneDrive. OneDrive itu adalah SaaS,
gitu, software as a services gitu. Karena saya tinggal pakai aja, tinggal nyimpan aja. Jadi sebenarnya kita sudah menggunakan cloud computing di keseharian kita, cuma kondisinya mungkin kita nggak tahu aja ini service layanan yang mana. Gitu. Nanti kita di belakang akan lebih detail bicara tentang deployment-nya dan servicesnya seperti apa. Gitu. Tapi secara intinya cloud computing itu terdiri dari 3 komponen. Ada storage, processing power, dan application di dalamnya, istilah dari cloud computing. Nah, implementasi dari cloud computing gitu ya. Tadi sempat saya singgung sedikit storage gitu ya. Storage itu nanti akan jadi database gitu ya. Database bisa MySQL kita masukin, bisa Postgre gitu ya, bisa Oracle. Nah, itu salah satu fungsi untuk storage. Ataupun bukan basisnya database, tapi basisnya benar-benar penyimpanan, itu bisa juga. Gitu. Jadi kan biasanya kita kalau ngembangin aplikasi, ada database server, ada storage server, gitu ya, untuk misahin. Storage server itu buat nyimpen foto, nyimpen dokumen, gitu ya, nyimpen scanan surat-surat kita. Nah, itu biasanya di storage server, bukan di database server. Gitu. Nah, itu fungsi storage. Terus konten dan file. Konten mungkin kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pakai Apple, pakai macOS juga, itu kita kan ada iTunes ya. Nah, itu iTunes itu sebenarnya salah satu implementasi cloud computing untuk penerapan yang storage. Kontennya bisa kita langsung jalankan gitu. Spotify juga sama, Joox itu juga sama. Jadi dia modelnya kita langsung bisa jalankan. Files ini tempat-tempat penyimpanan ya, seperti OneDrive, Dropbox, Google Drive. Nah, itu sebenarnya juga salah satu penerapan cloud computing untuk di bidang storage. Processing power ini penerapan high-end servers gitu. Jadi kita kan beralih ya, mungkin dari yang dulu itu kita pakai on-premise gitu ya, atau on atau in-premise, jadi benar-benar server fisik gitu ya. Nah, terus pelan-pelan mungkin dialihkan ke cloud itu tadi. Nah, kita nyari nih spesifikasi yang sama seperti server on-premise kita. Nah, itu kita bisa pakai cloud computing yang di processing power gitu. Jadi kita milih jenis servernya mau kayak gimana nih di cloud computing kita. Nah, satu lagi application gitu. Application ini untuk kolaborasi gitu. Termasuk Office 365 gitu ya. Itu juga salah satu cloud computing tapi untuk penerapan aplikasi. Jadi kita tinggal pakai saja. Gitu ya. Nah, ini 3 bidang istilahnya yang ada dalam cloud computing dan implementasinya seperti apa. Nah, kenapa kita mulai pelan-pelan harus pindah ke cloud computing gitu. Ini Srinivasan di bukunya Cloud Computing Basic tadi sempat menyebutkan, pertama, kita harus punya istilahnya mendapatkan ataupun mengelola resource IT yang punya skill khusus gitu. Itu alasan yang pertama. Kalau kita nggak pakai cloud computing, kita harus nyari, kita harus memanage gitu ya, entah itu menggaji atau mungkin memberikan pendapatan ke dia gitu ya untuk mengelola si server kita nanti. Dan IT-nya itu harus punya skill khusus, entah itu skill buat load balancing kah gitu ya, mungkin buat tata kelola server kah. Nah, itu jadi kita harus nyari orang yang benar-benar punya skill di situ. Kedua, mempertahankan atau mengelola si IT infrastruktur itu terlalu mahal gitu. Karena biasanya nanti bukan hanya di biaya pengadaan server saja. Kadang kita harus standby di listrik. Jadi kita ada biaya listrik. Ada juga nanti mungkin biaya pendingin ruangan. Gitu. Jadi kalau standar data center kan harus suhunya berapa derajat, terus harus tidak ataupun haram hukumnya mati gitu ya. Terus ada juga yang kondisinya disiapkan rak-raknya. Nah, itu ada anggaran lagi gitu yang harus dikeluarkan gitu. Makanya dia disebut sama si Srinivasan itu expensive. Dia terlalu mahal. Terus yang ketiga, kemajuan teknologi terlalu pesat gitu ya. Jadi kadang yang kita install atau yang kita pasang di server on-premise kita itu RAM-nya 4 GB, kemudian hard disk-nya mungkin belum SSD juga. Padahal sekarang mungkin teknologinya sudah pakai SSD, RAM-nya sudah standar 64 GB gitu ya. DDR4 pula gitu ya. Nah, itu tidak bisa mengejar sampai sana kalau kita pakai on-premise. Gitu. Jadi ngejarnya kesulitan. Gitu. Jadi kalau pakai cloud computing, nanti kita tinggal bisa ngupdate aja. Jadi di beberapa penyedia cloud itu kita bisa naikin RAM-nya gitu ya. Kita bisa ngubah core CPU-nya gitu ya. Naikin hard disk-nya. Nah, itu bisa ngejar ketertinggalan itu. Nah, itu yang nomor 3. Nah, yang nomor 4, internet itu bikin ada celah kesempatan
gitu ya, baik itu setiap individu ataupun bisnis yang kecil untuk mulai berkembang. Nah, kalau perseorangan ataupun bisnis kecil UMKM misalnya, itu terlalu berat untuk pengadaan server on-premise di awal gitu ya. Jadi kalau dia mau ngembangin website mungkin gitu ya, atau dia mau ngembangin aplikasi, nah itu akan lebih murah di awal dia pakai metode cloud computing gitu. Jadi tidak langsung jebret pengadaan server on-premise. Kemudian yang selanjutnya itu dia jumlah entitas sumbernya itu terlalu cepat meningkat juga gitu. Ini berhubungan dengan yang nomor 3 tadi gitu. Sama yang terakhir, untuk ngelola security-nya itu agak sulit karena tadi ini berhubungan sama yang pertama ya. Jadi kita harus cari orang IT yang paham tentang security gitu. Jadi skillnya itu beraneka macam, ada yang untuk database, ada yang untuk server, ada yang untuk di samping biayanya keluar di sana, terus kita juga harus mewaspadai di sisi security gitu. Makanya si Srinivasan bilang di yang terakhir, providing data security is a complex undertaking gitu. Jadi masalah security itu kalau kita nggak pakai cloud computing itu terlalu kompleks untuk kita tangani gitu. Makanya kenapa mungkin pelan-pelan mulai beralih ke cloud computing, karena biar orang yang pengembang aplikasi dia bisa konsentrasi di aplikasi itu. Kalau servernya down ataupun servernya itu bermasalah, itu ya udah dikasihkan saja ke penyedia cloud-nya. Jadi bukan urusan dia lagi gitu. Urusan dia cuma aplikasi itu. Kalau ada bug, kalau ada permasalahan data, nah itu fokusnya di dia. Tapi kalau ada permasalahan server, permasalahan security, nah itu bisa dialihkan atau bisa diminta bantuan kan ke penyedia cloud. Nah, ini beberapa alasan kenapa kok kita butuh cloud computing. Nah, menyambung lagi gitu ya dari slide sebelumnya, kenapa kita butuh cloud computing gitu. Jadi memang sebelum internet menjadi populer, sebagian perusahaan itu punya tadi server in-premise atau on-premise. Nah, itu sama. Jadi server fisik yang ada di entah itu di kantor kita gitu ya, atau mungkin di data center kita di tempat lain. Biasanya seperti itu sebelum internet berkembang seperti sekarang. Selain berinvestasi hardware-nya gitu ya, servernya, ini kita juga harus berinvestasi atau harus mengeluarkan biaya di perangkat lunaknya gitu, di listrik, di keamanan gitu, sampai ke maintenance-nya gitu. Jadi disaster recovery juga, pemulihan bencana, itu juga kita harus pikirkan kalau kita menggunakan server in-premise gitu. Makanya kalau servernya bermasalah atau mungkin mati lampu gitu ya, nah nanti biasanya si website kita, si aplikasi kita nggak bisa diakses gitu. Nah itu salah satu kendala juga di in-premise sebenarnya. Makanya sekarang pelan-pelan beralih ke cloud karena investasinya itu mungkin hanya untuk sewa servernya saja gitu ya, sewa si server cloud-nya saja itu sudah selesai gitu. Jadi nggak perlu lagi sewa listrik, nggak perlu lagi sewa untuk pemulihan bencana gitu. Jadi karena semuanya kan sudah ditempatkan di penyedia cloud itu. Ini salah satu alasan juga kenapa kita butuh cloud computing. Selain itu, waktu daya komputasi, ini tuh maksudnya proses di komputer kita, di server kita, kadang hanya digunakan 30% sampai 40%. Masih ada sisa yang cukup banyak. Kita beli server nih, gitu kan. Misalnya, tadi RAM-nya 64 GB, core-nya 24 misalnya. Nah, tapi ternyata pas realitanya itu hanya terpakai sekitar, mungkin core-nya hanya terpakai 2 core, RAM-nya mungkin hanya terpakai 2 GB. Nah, itu tadi yang dimaksud sebagai waktu daya komputasi yang digunakan. Nah, jadi kalau kita nanti misalnya pakai cloud gitu ya, itu nanti kita bisa sesuaikan. Misalnya, di sini kita nggak perlu terlalu tinggi nih core CPU-nya. Nah, kita bisa turunkan pelan-pelan gitu. Mungkin dari 24 tadi menjadi ke 2 core. Kalau tadi yang in-premise bisa gitu. Cuma tapi kan kita sudah anggarkan di awal untuk beli yang 24 core. Gitu. Dan untuk menurunkan itu kan butuh effort lagi gitu. Entah itu butuh mematikan server, butuh membongkar server dan sebagainya. Tapi kalau yang cloud itu ada yang langsung bisa diturunkan. Ada juga yang kondisinya harus dimatikan dulu mungkin beberapa menit, turunkan baru dihidupkan lagi. Nah, itu kalau ke cloud dia bisa seperti itu, bisa secepat itu gitu untuk scaling si spesifikasinya. Nanti kita belajar tentang scaling juga. In-premise installation itu kita nggak terkonsentrasi di install hardware-nya saja, itu di pengadaan hardware-nya saja gitu. Jadi kita harus mikirin nih software-nya ini mau apa, mungkin mau pakai Windows Server, itu tuh harus pengadaan gitu ya, yang berlicense misalnya.
Terus maintenance-nya mau seperti apa? Kalau ada serangan kah atau mungkin tiba-tiba servernya mati gitu ya. Nah, itu siapa nih yang harus mengurus? Gitu. Jadi kita harus keluarkan biaya maintenance gitu. Tadi kejadian bencana, disaster recovery juga harus kita analisis juga. Oh, mungkin kita buatkan 2 nih. Ada data center, ada data recovery center. Gitu. Ada DC, ada DRC. Untuk mekanisme itu tadi, misalnya ada bencana di ADC, nanti langsung pindah ke DRC, DRC-nya langsung hidup. Nah, seperti itu. Jadi kadang beberapa perusahaan tuh naruh DC-nya di Jakarta, DRC-nya di Surabaya, gitu. Atau mungkin bisa sampai Bali juga DRC-nya. Nah, itu karena mengakomodir si kejadian bencana itu tadi. Gitu. Security otomatis. Mungkin kita perlu berlangganan firewall, perlu berlangganan antivirus, gitu ya, untuk jaga-jaga si server kita. Nah, terakhir listrik gitu. Listrik pun bukan kita hanya mikir oh listrik PLN saja gitu ya. Listrik yang benar-benar dari PLN masuk ke data center kita itu enggak. Kita harus siapkan juga mekanisme generator gitu atau UPS gitu ya buat membackup sewaktu-waktu semisal PLN itu mati gitu ya. Dayanya tidak bisa masuk ke data center. Nah, itu generator harus siap naik gitu. Karena kalau server mati itu khawatirnya nanti berdampak ke entah itu mungkin disknya, hardware-nya rusak gitu ya, atau mungkin database-nya korup, khawatirnya seperti itu. Jadi memang electricity atau kelistrikan itu juga hal yang wajib harus dipikirkan kalau misalnya kita bangun data center atau kita coba install in-premise server. Jadi jangan sampai bingung, in-premise server itu adalah server fisik yang ada di kantor kita, di ruangan kita, gitu. Jadi dia bisa disentuh, bisa dilihat gitu ya. Nah, sedangkan kalau modelnya cloud, kita nggak bisa melihat, nggak bisa menyentuh gitu. Dan kita ketergantungan dengan internet tadi gitu. Kalau kita terputus tidak punya koneksi internet, nanti kita tidak bisa terhubung dengan cloud kita gitu. Baik itu storage, baik itu database server ataupun web server dan sebagainya gitu ya. Jadi in-premise installation tidak hanya memikirkan instalasi hardware saja. Untuk cloud computing timeline gitu ya, terkait history. Nah, jadi sebenarnya tadi yang saya bilang dari 1977 bahkan 1960 gitu ya, itu konsep dasarnya itu sudah ada gitu dari IBM dan Digital Equipment Corporation (DC). Nah, itu DC itu sudah menyiapkan mekanisme untuk time sharing gitu. Jadi mereka punya server gitu ya. Kemudian nanti server itu akan dipakai orang lain untuk memasukkan aplikasi mereka. Itu sudah terpikirkan idenya di tahun 1960. Makanya di 1972 IBM dia punya VM untuk pertama kali. Virtual machine untuk pertama kali. Tadi kita balik sedikit ke slide sebelumnya, dasar dari sebuah cloud adalah VM. Gitu. Makanya IBM ini bikin first VM yang pertama gitu ya, virtual machine yang pertama gitu. 1977 simbol cloud itu dibuat gitu. Jadi simbol cloud kan itu identik dengan awan gitu ya, awan yang warnanya biru. Nah, itu sebenarnya sudah didesain di tahun 1977 gitu. Nah, sekarang yang identik dengan desain seperti itu adalah OneDrive sebenarnya. OneDrive karena memang menganalogikan bahwa oh datanya itu disimpan di cloud gitu. Nanti sinkron gitu ya, sinkron dengan di sana, nanti kita download masuk ke komputer kita gitu. Jadi sekarang pun sebenarnya kenapa hard disk laptop yang mungkin yang baru-baru itu mungkin hanya 512 GB, mungkin hanya 256 GB gitu ya. Kok nggak langsung 1 atau 2 tera? Karena data-datanya bisa disimpan di dalam cloud gitu. Kita panggil sewaktu-waktu saja. Jadi, oh pas kita mau training ini, kita akan download slide-nya yang ini. Tapi kalau nggak dibutuhkan, kita simpan aja di cloud. Nah, sekarang metodenya seperti itu. Karena selain bisa diakses di komputer, di tablet bisa gitu ya, di handphone bisa. Gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau saya nih diminta sama Pak Romi gitu ya, no proposal project ini kirim docnya gitu kan, tapi saya sedang di kereta gitu ya, dan tidak memungkinkan untuk buka laptop, saya tinggal buka Android saya, buka OneDrive, terus tinggal saya share ke Pak Romi gitu. Nah, Pak Romi bisa buka filenya gitu. Nah, itu salah satu mekanisme yang diciptakan dari ide cloud itu tadi, cloud computing itu tadi gitu. Terus servernya duluan, nah teknologi yang internet WWW itu 1991 baru rilis
Jadi cloud itu idenya dulu, terus ada logonya, terus penamaannya distandarkan, diciptakan oleh ini Ramesh Chellappa gitu ya. Dia yang menciptakan wording cloud gitu ya, sampai saat ini digunakan cloud computing. Terus beranjak gitu ya, ini sudah mulai vendor-vendor cloud bermunculan gitu ya, dari Salesforce, VMware, Amazon Web Service, Google gitu ya, terus Microsoft Azure. Nah, itu mulai bermunculan sampai di 2017 Amazon Web Service dan Google Cloud Platform itu sudah menerapkan payment per second. Itu artinya gini, server itu dibayar per satuan detik gitu, per satuan detik, entah itu mungkin 0,01 rupiah gitu ya, atau mungkin 1 rupiah per detik gitu, tapi dia sudah paymentnya per detik gitu. Kenapa? Karena tadi konsep dari cloud, spesifikasinya itu bisa dinaik turunkan semau kita gitu ya. Makanya kondisinya, oh jam sekian nih kita pakai 4 GB RAM, nah tapi mungkin di malam kita mau turunin jadi 2. Nah makanya tagihannya tidak bisa jatuh dalam tempo 1 hari, bahkan mekanisme pay per second gitu ya, pembayaran per detik itu muncul di 2017. Sampai sekarang mekanisme juga tagihannya sudah per second istilahnya gitu. Terus CDN Market Booms. Nah 2019 itu ada istilah namanya CDN Market Booms. Jadi mulai berlomba-lomba gitu ya menerapkan teknologi cloud itu tadi gitu di 2019 gitu. Makanya kalau sekarang di kuadran Gartner penguasanya ada 3 vendor. Ada Google Cloud tadi, GCP, Amazon Web Service, AWS, sama satu lagi Microsoft, tuh, dengan Microsoft Azure-nya. 3 itu yang sekarang jadi leaders gitu di kuadran Gartner. Mulai 2019 itu mulai berlomba-lomba pindah ke cloud. Terlebih ini kondisinya pandemi, mengurangi orang di data center istilahnya. Jadi mengurangi data center. Nah, jadi penempatan aplikasinya ditempatkan di cloud itu tadi. Gitu. Ini cloud computing timeline. Memang kalau di internet, di beberapa website itu nyebutnya Ramesh, tapi kalau di textbooknya si Fox tadi, dia nyebutnya Ramnet, K. Chellappa. Saya search, kalau Ramesh memang tidak ada. Jadi yang ada malah Ramnet K. Chellappa. Gitu. Jadi dia si penemu wording cloud itu tadi, gitu, sampai digunakan hingga saat ini, gitu, di 2021. Gitu. Nah, ini di bukunya Richard Fox yang infrastruktur teknologi tadi, gitu. Nah, dia mengakumulasikan revolusi menuju ke cloud itu memang diawali dari mainframe revolution, gitu, 1950 sampai 1970, IBM dan DEC tadi, gitu. Jadi mereka membuat komputer besar-besar, gitu ya, tapi spesifikasinya masih kecil sebenarnya, gitu. Nah, akhirnya dipecah, gitu ya. PC Revolution yang di tahun 1990 sampai 2010 gitu, ada personal komputer gitu. Nah, termasuk PC ataupun server in premise itu termasuk di PC Revolution yang kedua gitu, sampai yang sekarang Cloud Revolution di 2011 sampai sekarang. Dan penguasanya tadi ada 3, si Google Cloud Platform, Amazon Web Service, sama satu lagi Microsoft Azure gitu. Nah, ini Cloud Computing Revolution yang digambarkan oleh Richard Fox. Nah, keuntungannya kita menggunakan cloud computing. Tadi sempat saya sudah jelaskan di beberapa slide sebelumnya. Pertama, easily upgraded gitu. Jadi untuk mengupgrade si spesifikasinya, baik itu RAM, baik itu hard disk ataupun core CPU gitu ya. Jadi spesifikasinya 3 itu biasanya kalau di dalam cloud server itu bisa mudah diupdate. Gitu. Tergantung batasnya aja, dia batasnya sampai seberapa maksimal. Terus lower cost of ownership, biaya yang dikeluarkan untuk memiliki sebuah cloud server itu lebih murah, lower gitu ya, lebih murah daripada mungkin kita pengadaan server on premise. Karena alasan yang tadi ya, yang sebelumnya bahwa kita tidak hanya mengadakan atau membeli hardware saja, tapi ada komponen yang lain supaya kita bisa bikin server in premise yang baik. No maintenance gitu. Jadi maintenance-nya sudah di penyedia ataupun vendor cloud itu tadi gitu. Misalnya kita berlangganan Google Cloud gitu. Nah, nanti si yang memaintenance ya si Google Cloud itu. Entah itu mungkin security-nya diupdate atau mungkin kondisinya teknologinya diperbarui gitu ya. Kayak dari DDR3 RAM menjadi DDR4 RAM. Nah, itu sudah tanggung jawabnya si Google gitu. Paling di tanggung jawab kita adalah
kita mau ACC nggak nih perubahan teknologi ini, gitu. Atau mungkin kita mau ACC nggak pembaruan security ini. Nah, kayak gitu paling seperti itu. Tapi maintenance full-nya ada di penyedia cloud itu tadi. Gitu. Terus offset storage itu bisa. Jadi kadang tiba-tiba kita butuh cepat gitu ya, butuh cepat naik storage, naik disk gitu ya. Nah, itu bisa langsung naik gitu. Jadi kayak teknologi storage cloud-nya si GCP gitu ya yang pernah saya gunakan, dia itu bisa naik otomatis gitu. Jadi misalnya kita pakai sekarang 3 tera gitu. Tiba-tiba seminggu kemudian itu ternyata file yang diupload ke storage server kayak foto, PDF itu sampai setengah tera gitu. Jadi total 3,5 tera gitu. Sedangkan saya masangnya cuma 3 tera. Nah, akhirnya si storage cloud si Google itu dia bisa offset gitu. Dia bisa naik otomatis gitu. Offset itu kan kalau di dalam sepak bola melewatin garis terakhir gitu ya, melewatin garis terakhir. Jadi si storage-nya itu bisa melewati garis terakhir gitu. Itu 3 tera, dia bisa naik ternyata gitu. Tapi nanti konsekuensinya biasanya di biaya yang kita bayar gitu ya. Jadi pasti akan meningkat gitu karena si spesifikasinya sudah nggak seperti yang tadi. Dari 3 tera sudah jadi 3,5 tera gitu. Increase collaboration. Tadi contohnya kalau pas kita pakai OneDrive itu kita bisa kolaborasi file juga gitu. Misalnya kita butuh bikin satu slide terus yang ngerjain 6 orang. Kita tinggal share saja link slide itu gitu, terus dikerjain bareng-bareng. Dan memang kuncinya cloud itu satu, di internet. Jadi kadang dari kami juga ada tugas seperti itu, bikin entah itu slide paparan ataupun slide presentasi gitu ya, entah itu project ataupun progress report, itu biasanya dikerjakan oleh satu tim itu gitu, satu tim 6 orang misalnya. Nah, kadang kalau ada kendala di satu orang internetnya itu nggak bagus, nah nanti akan berdampak tuh ke file itu gitu. Entah itu ada yang hilang lah slide-nya, ada yang editingnya nggak kesimpan lah dan sebagainya. Sebenarnya cloud itu sangat tergantung dengan aspek internet sebenarnya. Nah, terus pay as you go gitu. Jadi kita membayarkan sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, itu konsep dari keuntungan yang kita dapat dari cloud computing. Gitu ya, benefit cloud computing. Gitu. Ada 6 ini secara umum yang bisa kita dapatkan. Gitu, ini penjelasannya. Jadi biaya pemilikan rendah, terus nggak perlu mengkhawatirkan maintenance tadi, gitu. Terus mendapatkan penyimpanan cloud yang bisa jadi kolaborasi pekerjaan antar pegawai, terus menghindari biaya di muka, gitu. Biasanya biayanya pas kita gunakan habisnya berapa, nah, terus kita bayar, gitu. Terus pembayaran yang dilakukan sesuai dengan yang digunakan, pay as you go. Jadi kita memakai RAM-nya 4 GB, core gitu ya, hard disk-nya SSD 500 GB. Ya udah, itu aja yang kita bayar gitu. Nanti kalau naik misalnya si core CPU-nya jadi 16 dari 12. Nah, ya udah, yang kita bayar berarti si 16 core itu tadi, sudah bukan 12 core itu tadi gitu. Toh kalau mau turun misalnya jadi 16 kelebihan 14 core deh. Nah, nanti ya 14 core itu yang kita bayar. Gitu. Itu konsepnya. Gitu. Jadi cloud itu metode pembayarannya nanti juga istilahnya pay as you go gitu. Kita membayar sesuai dengan yang kita gunakan. Gitu ya. Nah, terus services tadi ya yang di gambar awal, cloud computing itu punya 3 services secara umum gitu. Ada IaaS ataupun PaaS sama SaaS gitu ya. Nanti kita bedah satu-satu. Kira-kira gunanya buat apa, pengertiannya apa gitu ya. Terus kelemahannya apa gitu ya di 3 layanan services ini gitu ya. Nah, intinya dari IaaS, PaaS sama SaaS itu sebenarnya diagram ini gitu ya, diagram ini. Jadi artinya gini, yang warna biru itu jadi tanggung jawab kita gitu ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai istilahnya penyewa cloud gitu ya, penyewa cloud computing. Tapi kalau yang warna merah itu jadi tanggung jawab penyedia cloud gitu ya. Entah itu tanggung jawabnya si Google gitu ya, ataupun si Microsoft ataupun si Amazon misalnya. Nah, jadi yang orange itu adalah kondisinya tanggung jawabnya si penyedia cloud. Tapi kalau yang biru kondisinya kondisinya tanggung jawab kita
gitu ya sebagai penyewa cloud. Gitu. Kayak kalau di on-premise semuanya warnanya biru gitu. Karena ya semua elemen ini kan elemen-elemen yang ada di server kita ya, gitu untuk menjalankan aplikasi. Semuanya ada di kita nih, tanggung jawabnya. Aplikasinya di kita, datanya di kita gitu ya. Data ini data di database ya. Runtime. Jadi ini terkait reliable. Jadi kan aplikasi dituntut berjalan 24 jam 7 hari. Kita juga yang harus ngurus, gitu kan. Middleware, gitu ya, terkait security. OS-nya ya, gitu ya. Entah itu nanti ada OS update kah, atau mungkin OS-nya takutnya korup lah. Nah itu kita juga yang tanggung jawab. Gitu. Sampai ke networking, ke bandwidth, gitu ya. Bandwidth itu kita harus ngatur di server on-premise kita, gitu ya. Nah tapi kita misalnya mau mengurangi mengurangi tanggung jawab atau mengurangi beban pikiran. Oh, saya maunya cuma mikirin aplikasi sama data aja udah. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa pilih yang PaaS, gitu ya, Platform as a Services, gitu ya. Jadi udah saya mau cemplungin aja aplikasi sama data, nah itu PaaS, gitu. Nah kalau SaaS ini lebih kepada aplikasi-aplikasi yang memang sudah berjalan, gitu ya. Kemudian dia connect ke cloud, gitu ya. Seperti Office 365, gitu ya. Kemudian seperti tadi kayak pemutar musik, entah itu Spotify, kemudian Joox, gitu ya. Nah itu kondisi seperti itu SaaS. Karena aplikasinya sudah punyanya Office 365, terus datanya juga sudah datanya Office 365 yang disinkron, gitu ya. Atau data kita tapi disinkron ke sana, gitu. Itu juga bisa. Atau yang paling gampang ya Spotify tadi. Itu kan aplikasinya punya mereka, data lagunya juga sudah punya Spotify, gitu ya. Walaupun kita bisa mendownload, gitu. Tapi sebenarnya yang ngelola si data itu adalah si Spotify-nya itu sendiri, gitu. Nah tapi kalau kita misalnya kita mau ngurus aplikasi, ngurus datanya juga, ngurus runtime juga, gitu ya, security sama OS-nya. Misalnya kita mau urus juga sekalian. Nah berarti kita pilihnya IaaS, Infrastructure as a Services, gitu. Tapi kalau tadi kita mau saya mau ngurus aplikasi aja, pengembangan aplikasi aja sama database-nya aja, ya udah Pak, pilihnya Platform as a Services, gitu. Nah jadi konsepnya sebenarnya IaaS, PaaS sama SaaS yang sering kita dengar, gitu ya, di luar sana. Konsepnya seperti ini sebenarnya. Intinya gambar ini, gitu. Kita maunya apa, gitu. Kita ingin tanggung jawab apa yang kita pikirkan, gitu. Terus yang kita ingin bagi dengan penyedia vendor atau penyedia si cloud itu apa? Nah, itu yang warna orange itu tanggung jawabnya penyedia si vendor cloud tadi. Tapi kalau yang warna biru adalah tanggung jawab kita sebagai penyewa ataupun klien si vendor tadi, vendor cloud-nya itu. Gitu. Ini perbedaan antara on-premise, IaaS, PaaS sama SaaS. Nah, ada salah satu analogi yang cukup bagus, gitu ya, tentang pengenalan atau perbedaan IaaS, PaaS sama SaaS. Gitu. Jadi, contohnya kalau IaaS itu tuh kita mencuci baju kita, gitu ya, menggunakan mesin cuci yang ada di rumah kita, gitu. Jadi dari mulai mesin cucinya, listrik mesin cucinya, gitu ya, deterjen mesin cucinya, gitu ya, terus pewangi dari baju kita, itu semuanya di kita. Jadi ini IaaS. Kemudian untuk PaaS kita menyuci baju di tempat self service, gitu. Kalau di Indonesia mungkin agak jarang ada ya. Jadi kayak di Jepang, gitu ya, di Korea, nah itu lebih banyak self service untuk cuci mandiri. Nah, jadi kita datang ke tempat pencucian umum itu, terus kita cuci baju kita. Nah, itu PaaS, gitu ya. Konsepnya kita cuma bawa baju kita aja, gitu ya, ke sana, gitu ya. Sama deterjen paling, data itu deterjen. Nah, udah masalah mesin, listrik, itu semuanya di mereka, gitu, semuanya di mereka. Tapi kalau IaaS tadi paling enggak kita nggak perlu mikirin lagi si mesin cucinya, gitu. Jadi mesin cucinya itu kayak kondisinya yang warna merah sisanya ya dari virtualization sampai networking, gitu. Nah kalau SaaS udah kita tinggal terima beres,
itu kita laundry baju kita gitu. Jadi kita pakai aplikasi, si laundry-nya datang ke tempat kita, ke kosan kita, mungkin ke rumah kita, dibawa, dicuci, terus dibalikin lagi atau diserahkan balik lagi ke kita. Nah udah, kita terima beres. Nah itu konsep dari SaaS gitu. Jadi kalau di slide sebelumnya ya memang seperti itu. Kita nggak perlu lagi mikirin dari application sampai networking gitu. Semuanya sudah diurus oleh si tukang laundry itu tadi gitu ya. Jadi kita tinggal terima beres, oh baju kita bersih, baju kita wangi, dan sudah disetrika gitu. Itu konsep SaaS gitu. Jadi dari IaaS sampai SaaS. Nah ini konsep yang cukup bagus. Jadi saya dapatkan ternyata analoginya bisa pakai mesin cuci gitu ya. Metode kita mencuci baju kita gitu. Nah kalau yang IaaS kondisinya adalah kita disiapkan gitu ya kondisi infrastruktur framework data center gitu ya. Jadi kita disediakan sudah konsep yang data center seperti yang tadi di gambar sebelumnya. Nah dari virtualization sama networking itu sudah disiapkan gitu. Kita tinggal masukin OS-nya mau apa nih, aplikasinya mau apa, terus kita mau pakai security apa. Nah itu IaaS istilahnya gitu ya, IaaS. Nah terus dia PayGo model sama gitu ya pembayarannya. Terus dia menghilangkan gitu ya, eliminating untuk mekanisme instalasi on-site gitu ya, instalasi on-site. Jadi karena servernya sudah ada gitu ya, servernya sudah ada, storage-nya sudah ada, virtualization-nya sudah ada. Nah kita tinggal nginstal yang lain aja. Dan itu tidak perlu on-site gitu ya, datang ke data center cloud-nya nggak perlu. Jadi kita bisa connect by SSH mungkin gitu ya, atau mungkin kita bisa connect by remote gitu, seperti itu. Nah, jadi kita nggak perlu lagi ngurusin server, ngurusin si virtualization, storage gitu. Itu sudah di-maintain oleh si penyedia cloud tadi. Kita tinggal masukin application, database-nya, middleware-nya gitu ya, sama OS-nya paling. Gitu. OS-nya pakai apa? Pakai Ubuntu gitu ya. Oh, security-nya mau pakai apa? Nah, pakai A gitu ya. Database-nya pakai Postgre. Application-nya pakai PHP. Nah, udah kita fokusnya di situ saja. Tapi masalah server, masalah virtualization ataupun storage itu sudah tanggung jawabnya si penyedia cloud. Gitu ya. Ini infrastruktur as a services. Nah, keuntungannya dia yang paling fleksibel gitu ya. Kita bisa naik turunkan spek gitu ya. Terus mudah untuk mengotomasi gitu. Terus hardware purchases, jadi pembayaran hardware-nya sesuai dengan yang kita konsumsi. Resource-nya juga kita bayar sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, resource itu seperti tadi, kayak RAM, terus contohnya tadi CPU, core-nya berapa, sama satu lagi biasanya hard disk. Nah, itu kita bayar sesuai dengan yang kita butuhkan. Gitu. Nah, terus highly scalable. Gitu. Jadi nanti mekanisme scalability baik itu horizontal ataupun vertikal, nah itu bisa juga diterapkan di IaaS. Gitu. Nanti kita belajar tentang mekanisme scalability vertikal ataupun scalability horizontal. Gitu ya. Nah ini karakteristiknya dari IaaS. Nah yang paling core-nya gitu ya istilahnya itu adalah di nomor 3 dia highly scalable. Terus yang nomor 4 multiple users. Nah, multiple users bisa pakai hardware-nya. Terus complete control gitu. Jadi si organisasi itu dia bisa mengontrol secara penuh si aplikasi tadi, database-nya gitu ya. Terus middleware-nya sama OS-nya. Nah, itu di handling full oleh organisasi. Gitu. Terus dinamis dan fleksibel. Ini karakteristiknya si IaaS. Nah, kapan kita menggunakan IaaS? Kalau untuk small companies gitu ya, untuk perusahaan yang baru berkembang, startup berkembang gitu ya. Itu kita disarankan menggunakan IaaS gitu ya untuk mengurangi waktu dan uang untuk membuat data center istilahnya. Gitu. Itu kita bisa pakai IaaS. Gitu. Karena semakin banyak dihandling oleh cloud computing, nah nanti biayanya akan semakin besar, gitu, biayanya semakin besar, gitu. Jadi PaaS itu pasti lebih mahal ya dalam tanda kutip untuk harganya daripada IaaS, gitu.
Nah, SAS biasanya kan kita berlangganan gitu. Office 365 kita berlangganan 1 tahun, terus Spotify juga bisa berlangganan per bulan gitu dan sebagainya gitu. Jadi makin banyak yang dihandling oleh si penyedia cloud gitu ya, kondisinya bisa jadi akan semakin mahal biayanya. Nah, kalau untuk larger companies gitu ya, jadi yang dia itu sudah besar gitu ya. Nah, ini untuk mengontrol si aplikasi yang dimiliki oleh si perusahaan itu gitu ya. Dan dia actually membayar sesuai dengan yang dia gunakan gitu. Jadi kan larger companies mungkin walaupun sudah kondisinya perusahaan yang besar, tapi dia tetap harus memperhitungkan ini biaya server berapa nih. Dan ya pasti tidak mau terbuang sia-sia gitu ya. Jadi sesuai dengan yang dia gunakan saja. Gitu. Terus misalnya untuk perusahaan yang dia naiknya signifikan, gitu ya, gitu. Nah ini untuk scalability, gitu ya, scalability. Jadi nanti misalnya tiba-tiba, wah butuh speknya naik, gitu. Nah itu kita bisa gunakan IaaS, gitu ya. Nah, ini kondisi kapan kita menggunakan IaaS, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah ini contohnya IaaS, gitu ya, di sekitaran kita, gitu. Nah yang paling sering dipakai ya ada AWS, terus Microsoft Azure, sama Google Cloud Platform, GCP, gitu ya. GCP sudah ada 2 mekanisme. Kalau yang ini untuk IaaS itu namanya Compute Engine, gitu. Tapi kalau mau yang PaaS itu namanya Application Engine nanti, gitu. Jadi GCP itu ada 2 nanti mekanisme. Nah ini pakainya Compute Engine. Kalau kita mau pakai IaaS. Nah, kalau platform as a services ini biasanya untuk environment web-based application biasanya ya. Jadi kita mau bikin cloud apps basisnya itu web. Nah, itu kita biasanya pilih yang PaaS saja gitu. Karena kalau kita lihat dari diagram sebelumnya, semuanya full dikelola oleh penyedia cloud kecuali aplikasi dan database. Nah, aplikasi sama database yang warna biru muda itu kita yang handling gitu, entah kita mau ngupdate aplikasinya gitu ya, kayak kita misalnya bikin aplikasi A gitu ya, nah terus kita mau cemplungin ke PaaS, nah udah kita tanggung jawabnya cuma di aplikasi sama di database-nya saja. Nah kalau yang untuk semuanya itu sudah tanggung jawabnya si penyedia cloud gitu, jadi sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Nah kemudian keuntungan dari PaaS adalah dia scalable juga gitu ya. Terus dia simple. Jadi kalau mau pengembangannya lebih efektif gitu ya, udah kita cuma mikirin aplikasi sama database saja. Kita pakai PaaS gitu. Nah, kalau IaaS tadi kita harus mikirin OS-nya apa, security-nya middleware-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, terus untuk pindah ke hybrid model itu lebih mudah. Nah, nanti kita belajar juga jenis-jenis deployment atau istilahnya cara untuk menempatkan si cloud itu mau seperti apa, mau public, private atau hybrid. Nah, kalau mau pakai hybrid nanti mekanismenya paling mudah dari PaaS gitu, migrasinya paling mudah dari PaaS. Nah, developers can customize apps without the headache of maintaining the software gitu. Jadi kalau mau custom si aplikasinya ya monggo, ya gampang gitu ya. Tapi nggak perlu lagi mikirin ini servernya harus kayak gimana nih update-nya. Nah, itu nggak perlu lagi mikirin itu. Gitu. Dia fokus di aplikasi sama di data, di database tadi. Gitu. Ini konsep PaaS gitu ya, keuntungan PaaS. Nah, karakteristiknya pakai teknologi virtualisasi gitu ya, pakai VM gitu. Terus biasanya diintegrasikan dengan web service gitu ya, dan database. Terus biasanya memang service-nya beda-beda. Disiapkan untuk development, untuk testing, untuk deployment apps. Gitu, biasanya disediakan 3 model server memang untuk PaaS. Gitu, biasanya kami dua saja sih. Jadi development sama production istilahnya. Gitu, production itu deployment. Jadi kami biasanya sewa PaaS gitu ya, mungkin di Google. Nah itu kami nyewanya 2 jenis server nanti. Satu untuk development, nah satu lagi untuk production. Gitu. Jadi dia service layanannya bisa berbeda-beda, gitu ya. Sama karakteristik PaaS juga bisa scale up down, gitu ya, mudah. Itu untuk merubah spesifikasi itu mudah juga seperti IaaS.
Nah, kemudian kapan gitu ya? Kapan kita menggunakan PaaS? Kalau kita mau cost kita sama time kita itu lebih fokus untuk developer. Developer biar dia mikirin ini aplikasinya mau seperti apa nih, gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Karena si developer sudah tidak dibebani lagi, saya harus mikirin server speknya seperti apa, instalasi servernya seperti apa. Nah, itu sudah nggak perlu dipikirin lagi. Dia cuma fokus di pengembangan aplikasinya, gitu ya. Terus kira-kira normalisasi database-nya seperti apa, gitu ya, dan sebagainya. Jadi nggak perlu lagi si developer itu mikirin servernya seperti apa gitu ya, terus mikirin lagi kondisi bandwidth-nya seperti apa. Nah, dia udah fokus aja, fokus di aplikasi sama database. Nah, kalau itu yang kita mau, kita bisa pakai PaaS. Gitu. Jadi 1 sama 2 itu intinya sama, dia lebih fokus untuk pengembangan aplikasinya. Gitu. Nah, not focus on managing software updates or security patch. Gitu. Jadi itu sudah di handling oleh si penyedia cloud tadi. Gitu. Jadi nah, time and brain power-nya gitu. Jadi waktu dan pemikirannya itu full untuk membuat, menguji dan mendeploy aplikasi. Gitu. Itu. Kalau kita mau developer kita nggak perlu lagi mikir server, nggak perlu lagi mikir kondisi bandwidth, udahlah kita beli aja PaaS gitu. Jadi biar developer kita udah full di membuat, menguji sama mendeploy gitu, atau memasukkan ke dalam production gitu. Nah, contohnya gitu ya, sama Microsoft, Amazon, Google itu punya masing-masing produknya khusus untuk PaaS gitu. Kalau IaaS tadi yang di list tadi ya sebelumnya, tapi kalau untuk PaaS itu produknya cukup berbeda. Kalau untuk yang Amazon namanya AWS Elastic Beanstalk gitu ya, itu produknya. Kalau Microsoft Windows Azure. Kalau tadi Microsoft Azure yang IaaS, tapi kalau yang PaaS itu Windows Azure. Nah, yang Google namanya Google App Engine. Kalau tadi Google Compute Engine di IaaS. Nah, makanya ini contoh-contoh PaaS yang saat ini digunakan, gitu ya. Platform as a services. Nah, software as a services dia basisnya adalah subscription, gitu ya. Jadi lebih ke berlangganan, gitu ya. Berlangganan ya seperti Office 365, tadi Spotify, itu kan basisnya adalah subscription, gitu ya. Jadi lebih ke berlangganan, gitu ya. Terus ya contohnya aplikasi email, aplikasi untuk kolaborasi file, gitu ya, data storage, backup dan lain sebagainya, gitu. Termasuk OneDrive, gitu ya. OneDrive itu juga dia basisnya subscription, gitu. Jadi kita berlangganan mau berapa lama nih? Oh, 1 tahun, gitu. Kebetulan OneDrive itu ada paket family, paket keluarga dia. Jadi satu ini bisa berenam. Nah, jadi nanti bisa dibagi bayarnya berenam. Contohnya seperti itu. Tapi basisnya sama subscription gitu. Jadi dia berlangganan. Nah, keuntungannya ya full sih. Jadi kita tinggal benar-benar memanfaatkan si aplikasi yang ada di software as a services itu. Gitu. Nggak perlu lagi ngeluarin waktu sama tenaga buat instalasi, membuat gitu ya. Itu udah nggak perlu. Gitu. Jadi installing, managing, upgrading software itu sudah nggak perlu dilakukan lagi. Gitu ya. Jadi waktunya gitu ya itu lebih banyak digunakan untuk isu-isu terkait organisasi, mungkin terkait perusahaan gitu ya. Kayak tadi misalnya gimana nih tata letak folder perusahaan kita gitu ya. Oh, per project kah atau mungkin per bulan kah dan sebagainya gitu. Jadi contohnya kalau pas kita lagi ini ya struktur si OneDrive kita itu mau diatur balik. Nah, itu biasanya itu sudah di aspek organisasi gitu ya, sudah di aspek ini kita mau urutin berdasarkan project yang nilainya paling besar misalnya secara nominal, atau mungkin kita mau urutkan berdasarkan tanggal. Nah, itu sudah isu within the organization gitu. Jadi SaaS itu membuat kita pikirannya itu udah nggak ke aplikasi lagi, tapi lebih luas lagi, tapi sudah di lingkupnya organisasi. Nah, ini keuntungan untuk dari SaaS, Bapak-Ibu sekalian. Nah, karakteristiknya itu dikelola dari satu lokasi terpusat, gitu ya, satu central location.
gitu. Terus biasanya pakai remote server buat ngaksesnya. Nah, accessible over the internet gitu. Jadi kadang ini juga sih menyebalkan juga. Kalau nggak ada internet ataupun mungkin kita ada di suatu tempat yang jaringannya itu kurang bagus gitu ya. Saya mau ngakses file saya yang ada di OneDrive, susah juga gitu ya. Apalagi kalau mau nge-share gitu. Nah itu jadi ya dia benar-benar ketergantungan dengan internet gitu ya. Nah, users not responsible for hardware or software update gitu. Jadi kita pakai aja OneDrive-nya gitu ya. Mau hardware-nya di sana berubah, entah itu berubah servernya, berubah penyimpanannya, itu udah terserah OneDrive-nya gitu. Kita nggak bertanggung jawab di sana gitu. Yang kita tahu adalah kita menggunakan OneDrive itu lancar gitu ya, nggak ada kendala gitu. Nah, ini karakteristik SAS Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Nah, kapan kita pakai SAS gitu ya? Jadi pas kita mungkin mengembangkan web dan mobile gitu ya berbarengan, itu juga pakainya SAS. Atau kita mau launch e-commerce quickly gitu ya, mau cepat kita launch aplikasi e-commerce kita, itu juga pakai SAS gitu. Nah, jadi ini kapan kita pakai SAS Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Termasuk misalnya kita mau buat aplikasi gitu ya, tapi mungkin bukan yang transaksionalnya terlalu besar gitu ya, yang harus dikejar 100 hari misalnya pengembangannya. Nah, itu bisa pakai SAS juga gitu. Contohnya tax software gitu, tax software. Terus project yang dia itu butuh cepat, quick, easy, gampang dibuat, sama satu lagi bisa untuk collaboration. Nah, itu kalau kita butuh cepat ya kita bisa pakai SAS juga gitu. Nah, ini waktu-waktu kapan aja kita bisa menggunakan SAS gitu ya. Nah, example of SAS ada Dropbox, termasuk saat ini kita pakai Zoom itu juga salah satu termasuk SAS sebenarnya gitu ya. Cisco WebEx gitu ya. Terus G Suite gitu ya, Google Drive, Gmail. Nah, itu ada di satu kesatuan G Suite itu. Nah, kita pakai itu setiap hari. Nah, itu namanya SAS, Software as a Services gitu ya. Nah, ini saya rangkum lagi ya. Tadi contoh SAS, PAS sama IAS gitu. Jadi per masing-masing kayak Amazon, terus Microsoft dan Google itu punya produk masing-masing khusus untuk PAS, IAS gitu ya. Dia punya produk masing-masing gitu. Nah, terus deployment gitu ya. Mekanisme buat istilahnya penempatan gitu ya, ataupun buat kita menaruh cloud kita, mekanismenya mau seperti apa gitu. Nah, ini ada 3 gitu ya. Saya rangkum juga dari bukunya Richard Fox yang terkait infrastruktur internet tadi gitu. Ada public cloud, private cloud, sama hybrid cloud gitu ya. Hybrid itu gabungan antara public dan private gitu. Itu istilahnya hybrid cloud gitu ya. Nah, public layanan cloud yang disediakan untuk masyarakat umum. Kita tinggal pakai aja gitu. Jadi kita nggak perlu lagi kondisinya ngelola lagi gitu. Kita tinggal daftar dan tinggal pakai. Ini namanya public cloud gitu. Kalau private cloud dia layanan cloud computing, tapi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi dan perusahaan gitu. Jadi si perusahaan itu atau si internal organisasi itu dia itu bikin layanan cloud sendiri untuk pribadinya sendiri gitu, untuk organisasinya itu sendiri. Nah, itu istilahnya disebutnya private gitu ya. Jadi biasanya yang bertanggung jawab sebagai penyedia cloud itu departemen IT biasanya gitu. Tapi kalau yang jadi customer ataupun pengguna layanan cloud, nah itu biasanya departemen yang lain gitu. Tapi yang sebagai penyedia cloud itu departemen IT. Nah, makanya berarti departemen IT harus kuat ya. Dia harus maintenance, security dan sebagainya. Tadi itu private cloud. Nah, kalau hybrid cloud tadi dia gabungan antara public sama private. Gitu. Nah, di hybrid kita bisa milih mana nih yang mau kita taruh di public cloud, mana yang mau kita taruh di private cloud.
Gitu. Nah ini kondisi deployment atau penempatan cloud kita mau di mana, gitu ya. Nah public cloud contohnya ini yang gratis ya ada Windows Mail, gitu ya. Ada Google Mail, Facebook, Twitter. Nah itu adalah contoh public cloud yang gratis. Kita tinggal daftar, kita bisa pakai, gitu ya. Tapi kalau yang berbayar ya contohnya Office 365, gitu ya. Ada juga Adobe Creative Cloud, gitu. Misalnya kita mau ngembangin website, kita desain dulu di Adobe XD misalnya. Nah itu biasanya kita disuruh daftar Adobe Creative Cloud dulu, gitu ya. Nah Windows Azure, Amazon EC2 itu juga salah satu produk public cloud yang berbayar. Gitu. Keuntungannya tidak perlu investasi dan merawat infrastruktur, gitu ya. Baik itu platform ataupun aplikasinya, gitu ya. Karena kita tinggal pakai aja lah istilahnya, gitu ya. Tinggal pakai secara gratis untuk yang gratis. Kalau yang bayar ya tinggal kita pakai sesuai dengan yang kita gunakan. Bayarnya juga sesuai dengan yang kita gunakan, gitu ya. Pay as you go tadi. Gitu. Kekurangannya balik lagi tergantung dengan layanan internetnya, gitu ya. Kecepatannya, terus bandwidthnya seperti apa. Kita sedang di lokasi yang mana, gitu ya. Di mana lokasi kita. Nah itu tergantung di sana. Gitu. Nah, terus salah satu kekurangannya lagi, tidak semua penyedia layanan public cloud menjamin keamanan data kita, gitu ya. Jadi mungkin kita sering dengar juga kalau Facebook itu mungkin menyebarkan data kita, terus mungkin beberapa sosial media lain juga mungkin melakukan itu, gitu. Cuma mungkin kita yang nggak tahu atau mungkin kita belum dengar beritanya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh mungkin bisa jadi penyedia layanan public cloud itu tidak menjamin keamanan data kita. Nah ini salah satu kekurangannya juga. Gitu. Nah kalau private cloud itu SAS, PAS, IaaS gitu ya. Tapi untuk keperluan internal gitu. Jadi dibangunnya ya untuk keperluan internal gitu, nggak diakses publik gitu. Dia untuk internal saja gitu. Misalnya internal Kementerian Sosial gitu ya. Ya udah untuk Kementerian Sosial aja, nggak perlu kementerian lain ikut di situ. Gitu. Keuntungannya ya keamanan datanya terjamin gitu ya. Si kementerian atau lembaga itu atau organisasi itu bisa menjamin datanya karena dia kan private gitu. Terus menghemat bandwidth internet gitu karena mungkin nanti kita pasang intranet saja gitu ya karena kan lokasi private cloud-nya ada di dalam gitu. Jadi kita nggak perlu bandwidth internet yang tinggi gitu ya. Jadi kita pakai intranet bisa mungkin gitu ya. Jadi pakai jaringan yang di dalam interconnection itu nggak masalah. Dan proses bisnis tidak tergantung dengan koneksi internet. Gitu. Jadi karena tadi kita bisa pakai intranet di dalam, gitu ya. Pas sewaktu-waktu, internetnya nggak bisa, tapi intranetnya masih jalan di kompleks kita, gitu ya, di regional kita. Nah itu kita masih bisa pakai berarti si private cloud itu. Gitu. Nah kekurangannya ya investasinya harus besar, harus menyiapkan infrastrukturnya, gitu ya. Butuh tenaga kerja yang merawat dan menjamin layanan itu berjalan dengan baik. Gitu. Terus kalau down, gitu ya, kalau down, misalnya down-nya tadi ya internetnya itu ya hanya yang bisa pakai pengguna lokal saja. Gitu. Jadi misalnya kalau si kementerian itu, gitu ya, misalnya Kementerian SDM nih, Kementerian SDM kan punya beberapa direktorat jenderal, ada Minerba, ada EBTKE, gitu ya, energi baru terbarukan, ada migas, gitu ya. Nah itu kan kondisi lokasi kantornya berbeda-beda, gitu. Kalau di Kementerian SDM-nya mungkin mati, gitu ya, mungkin down. Nah ya udah kan yang bisa akses cuma internal Kementerian SDM saja, gitu. Tapi kalau dari Minerba, gitu ya, dari migas, dari EBTKE mau akses nggak bisa karena jaringannya down, gitu. Jadi internetnya down. Gitu. Jadi di satu sisi menguntungkan, tetap bisa jalan. Tapi di satu sisi dia nggak bisa diakses oleh publik, gitu. Jadi dia hanya lokal saja. Gitu. Nah ini contoh keuntungan dan kekurangan private cloud. Gitu. Hybrid cloud ini tadi gabungan ya antara public dengan private cloud. Pertama, keuntungannya keamanan datanya terjamin, gitu ya. Karena nanti mekanismenya gini.
biasanya kita kan punya application server gitu ya, atau untuk web base biasanya web server itu untuk source code kita gitu ya, untuk codingan kita pakai PHP kah atau pakai ASP gitu ya. Nah itu kan disimpan di dalam application server tadi gitu. Nah bisa saja ini kita taruh di public cloud gitu ya. Nah tapi untuk database-nya gitu ya, karena kita kan mungkin dituntut data itu harus secure, harus aman, tidak boleh ada di luar. Nah ini kita taruh di dalam private cloud. Nah bisa seperti itu mekanismenya. Nanti mereka berdua tinggal komunikasinya pakai IP public paling, gitu. Karena yang satu harus ditempatkan di public cloud, gitu ya, biar dia bisa diakses global, lebih nyaman, gitu ya. Tapi di satu sisi datanya harus secure, harus di dalam, harus di private cloud, gitu. Nah itu yang nomor 2, lebih leluasa memilih mana nih Postbis yang harus di private cloud atau di public cloud. Gitu. Nah, kekurangannya infrastruktur internetnya harus dipikirkan secara matang. Tadi contohnya, ini dua-duanya harus komunikasi, mau via apa? Apakah via IP public atau via IP lokal, IP private, tapi pakai VPN dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Itu salah satu kekurangannya, mungkin harus benar-benar dipikirkan mekanisme berhubungan antara public dan private seperti apa. Gitu ya. Ini keuntungan dan kekurangan hybrid cloud. Gitu. Nah ini salah satu gambaran gitu ya, contoh penerapan hybrid solution, penggabungan antara public cloud dengan private cloud misalnya. Gitu. Public cloud ini yang SAS ya, Bapak-Bapak sekalian, gitu ya. Kemudian yang private cloud itu lebih spesifik biasanya IaaS atau PaaS, gitu. Nah nanti si local network, gitu ya, si local network dan on-premise in the company biasanya untuk backup on-premise-nya, gitu ya, untuk DRC-nya, gitu ya. Nanti kalau mau ngakses tadi yang ngakses web servernya, ya udah pakai internet bisa. Accessible everywhere, gitu ya. Nah tapi kalau mau ngakses datanya, accessible internally, gitu ya. Entah dia tetap harus masukin VPN di perangkat-perangkatnya, atau nanti VPN-nya nyambung dari si application server tadi, dari public cloud tadi, gitu ya. Dia masuk ke hybrid solution, berkomunikasi pakai IP private yang VPN misalnya. Nah ini contohnya penerapan kondisi hybrid cloud, Bapak-Ibu sekalian, gitu. Jadi kita bisa menggabungkan antara public cloud dengan private cloud, gitu. Nanti mekanismenya seperti ini. Nah, ada lagi analogi bagus gitu ya tentang public, private, dan hybrid cloud gitu ya. Kalau public kita pakai BIS. Pakai BIS. Yang pertama, karena share with others. Diakses oleh orang banyak gitu ya. Penumpang apapun bisa, siapapun bisa masuk. Gitu. Itu sama dengan public cloud gitu. Public cloud bukan cuma kita aja yang masuk, tapi bisa juga klien-klien lain juga masuk. Gitu. Lebih murah, ya, dia lebih murah daripada yang lain, gitu. Karena kan dia public, gitu ya, transportasi publik istilahnya, gitu. Tapi tetap pay only for distance your travel, gitu. Membayar sejauh mana kita berjalan, gitu. Jadi nggak melebihi ataupun nggak mengurangi harga bayarnya. Jadi kita jalan dari Jakarta ke Bandung, ya udah kita bayarnya dari Jakarta ke Bandung, gitu. No maintenance. Gitu, nggak perlu maintenance, karena yang maintenance bisnya kan si perusahaan bisnya, bukan kita cuma naik aja, gitu. Itu public cloud. Terus private car, gitu ya, ini konotasi private cloud, gitu ya, upfront funding, gitu. Jadi kita harus bayar di depan, gitu. Jadi persis tadi ya, jadi kan private itu kita harus menyediakan dulu servernya, menyediakan dulu infrastrukturnya di dalam, gitu ya. Jadi kita harus bayar dulu di depan, gitu ya. Terus ada juga maintenance charges, gitu ya. Jadi pas kita gunain mobilnya, ternyata bannya bocor, gitu ya. Yang belakang dua-duanya ya kita harus tanggung, gitu ya. Karena kita kan nyewa private car, gitu ya, kita nyewa.
Terus privacy, gitu, privacy karena kita private car mungkin mobil pribadi ataupun mungkin ini mobil yang kita rental, gitu ya. Nah ini ya cuma kita doang yang pakai. Dan fleksibel, gitu. Kita bisa pakai kemanapun, gitu. Kalau yang bis kan kita harus ngikutin si dia mau kemana. Oh jurusan Jakarta Bandung, ya udah Jakarta Bandung. Nggak bisa belok ke Semarang, gitu ya. Jadi Jakarta Bandung saja. Gitu. Nah private car itu mobil pribadi, gitu ya. Sorry kalau yang untuk kita nyewa mobil itu rental car itu adalah analogi untuk hybrid cloud, gitu ya, hybrid cloud. Nah dia biayanya paling mahal, gitu ya, higher fee. Karena kalau misalnya kita gunakan rental car setiap hari, gitu ya, mungkin kalau kita hitung dengan beli mobil, gitu ya, nah mungkin bisa jadi akan lebih murah kita beli mobil baru atau mungkin mobil second lah, gitu. Jadi kita nggak setiap hari rental, gitu ya. Terus privacy sama seperti private car, gitu ya, fleksibel juga. Nah cuma bedanya no maintenance, gitu ya. Jadi maintenance-nya sudah di pengelola atau perusahaan sewa itu, gitu. Sudah bukan di private car lagi. Kalau private car kan tadi private car, mobil kita sendiri. Jadi kita harus punya maintenance charge-nya seperti apa, gitu, seberapa gede. Gitu. Tapi kalau rental car dia ya sudah tanggung jawabnya sih perusahaan penyedia rental itu, gitu, sudah bukan kita lagi yang bertanggung jawab karena kita sudah membayarkan full dengan maintenance-nya harusnya. Gitu. Nah ini analogi yang ini juga yang bisa menggambarkan antara public, private dan hybrid cloud, gitu ya, seperti ini perbedaannya, analoginya. Nah, terus nanti mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar juga, scaling, gitu ya, scalable. Nah, tadi ya yang di slide sebelumnya. Nah, itu sebenarnya scaling itu artinya adalah meningkatkan, gitu ya, atau menyesuaikan lah, gitu. Bisa naik, bisa turun, gitu. Nah, ada dua metode, ada vertical scaling, gitu ya. Ada juga nanti horizontal scaling, gitu. Vertikal kan ini ya, atas bawah ya. Naik atas ke bawah, gitu. Jadi menaikkan spesifikasi server yang kita miliki, bisa naik bisa turun sebenarnya, gitu. Cuma scaling itu konotasinya dia cenderung naik, gitu ya. Di scale up, nah itu dinaikkan, gitu. Nah yang kita naikkan biasanya yang saya sering alami, saya bisa menaikkan RAM, bisa menaikkan space hard disk dan core CPU. Gitu. Cuma biasanya terbatas, gitu ya, terbatas maksimal berapa, gitu, tergantung data centernya ataupun lokasi cloud-nya mau di mana, gitu. Kayak Google itu dia di Google Compute Engine ya, contohnya, dia itu core CPU-nya maksimal hanya 32 core, nggak bisa naik lagi, bisa naik, gitu ya, tapi kita harus request dulu, istilahnya, gitu. Dan location cloud yang di Jakarta untuk Google Cloud Platform itu dia maksimal 96 core, gitu ya. Jadi kalau kita mau 128 core nih kayaknya, nah itu kita harus pindah server. Bukan pindah server, maksudnya pindah lokasi. Kita mau ke Singapura atau mau ke Melbourne di Australia atau mau yang di Taiwan. Nah itu 3 lokasi yang terdekat dari Jakarta. Gitu. Jadi intinya kalau vertical scaling naik turun gitu. Jadi naikkan spesifikasinya atau turunkan spesifikasinya. Gitu. Jadi spesifikasinya yang dimainkan, gitu. Nah ini vertical scaling. Gitu. Ya kalau mau naikkan spesifikasi dampaknya ke harga sewa ataupun ke harga biaya kita penganggaran si server itu. Gitu. Kalau mau naik ya RAM-nya naik berarti biaya ininya naik juga, biaya sewanya ataupun biaya buat kita pakainya itu naik, gitu. Itu vertical scaling, gitu. Nah ada juga yang disebut horizontal scaling, gitu, garis horizon, gitu. Jadi horizon itu beda dari kanan ke kiri, gitu ya, atau dari kiri ke kanan, gitu. Jadi dia meluas, gitu ya, bukan atas bawah lagi. Kalau vertical scaling dia menaik turunkan spesifikasi, gitu. Tapi kalau horizontal scaling, dia itu berarti kan melebar ya. Artinya adalah
menambahkan jumlah server. Gitu ya. Spesifikasinya sama, tapi jumlahnya ditambahkan. Gitu. Ini contohnya yang di gambar sebelah kanan. Yang pertama 1, terus di bawahnya tuh jadi 2, terus ini jadi 3. Gitu. Nah kan makin lama makin melebar ya. Nah itulah yang disebut analoginya horizontal scaling. Gitu. Nah biasanya kalau kita terapkan horizontal scaling, itu nanti kita butuh load balancer istilahnya, gitu ya, untuk milihin nih. Jadi misalnya ini ada 3 web server lah, gitu kan. Nah, untuk masuk ke web servernya, itu kan kita perlu 1 pintu masuk ya. 1 pintu masuk baru nanti bercabang jadi 3. Nah, itu bisa diterapkan menggunakan load balancer istilahnya, gitu. Nah, ada juga produknya di Google, gitu. Load balancing kalau nggak salah nama produknya. Nah, jadi dia digunakan untuk seperti itu. Kalau kita nerapin horizontal scaling. Nah, sama kalau naikkan jumlah server, gitu ya, itu juga menaikkan biaya. Itu walaupun spesifikasinya sama. Jadi kita pilih bisa ada vertikal, gitu ya, naik turun spesifikasi atau horizontal, menambahkan si jumlah server. Gitu. Nah, ini horizontal scaling. Nah, untuk menghitung, gitu ya, yang saya coba cek sih Google, dia sudah punya kalkulatornya, gitu, GCP kalkulator, Google Cloud Platform Calculator, gitu. Nanti kita bisa pilih produknya, kita pilih spesifikasinya, gitu ya. Nah, terus kita hitung lah, dia habisnya berapa per bulan, gitu. Nah, contohnya seperti ini, gitu ya. Ini saya coba hitung estimasi, gitu ya. Biayanya bisa US dollar, bisa juga rupiah. Itu nanti tinggal disesuaikan. Oh, misalnya OS-nya mau apa nih? Mau Debian biar nggak bayar, gitu. Oh, terus saya mau speknya seperti ini, misalnya. Oh, RAM-nya segini, CPU-nya segini, hard disk-nya segini dan sebagainya. Nanti akan begitu diklik dia akan kalkulasi, gitu. Nah, makanya kita bisa estimasi biaya juga via GCP kalkulator ini. Artinya seperti itu, gitu. Jadi di situsnya Google Cloud dia ada fitur kalkulatornya, gitu ya. Nah, karena ini salah satu di bukunya Babani ya, yang tadi Cloud Computing Optimize, gitu ya. Dia coba meng-compare antara biaya on-premise dengan biaya penempatan di AWS. Gitu, ternyata jauh berbeda, gitu ya, jauh berbeda. Walaupun secara spek nggak jauh beda gitu ya, tapi hampir beberapa kali lipatnya, gitu ya, dari 13 juta dolar, gitu ya, yang on premise. Kalau yang AWS dia butuh 1 juta dolar saja, gitu ya. Nah, ini perbandingan harga. Nah, terus contoh penerapan cloud computing, Bapak-Bapak sekalian. Nah, ini biasanya kami kalau misalnya ada request aplikasi, gitu ya, tapi aplikasinya itu versi sebelumnya bermasalah misalnya. Nah, ini bisa kita analisis dari 3 step ini, gitu ya. Dari infrastrukturnya, kemudian dari platformnya, terus dari si aplikasinya itu sendiri, gitu. Jadi misalnya aplikasi Jodohku, gitu ya, Jodohku versi 1. Jodohku versi 1 itu dia pertama lemot, gitu ya, lemot. Mau nyari jodoh kita, mau nyari perempuannya, gitu ya, itu susah, gitu ya, nyari kata kuncinya, mau nyari nih mana nih yang sesuai dengan kriteria kita itu lemot, gitu ya. Terus yang kedua fotonya, gitu ya, fotonya sering hilang, padahal mungkin saya sudah ngupload foto, terus ada juga nanti seorang perempuan yang sudah mengupload foto, dia hilang si fotonya itu, gitu. Foto dan CV ta'aruf misalnya sudah diupload, hilang juga. Nah, jadi tidak tersimpan di dalam storage servernya, gitu. Terus yang ketiga itu kondisi aplikasi Jodohku yang versi pertama, gitu ya. Dia itu kayak security-nya masih kurang baik, gitu ya. Terus kondisinya juga dia menggunakan teknologi yang lama, gitu. Nah, terus dari masalah-masalah itu kami biasanya petakan strukturnya seperti ini. Oh, infrastrukturnya kami cek.
Oh, kebetulan ada 4 server. Ada web server, database server, API server, sama storage server. Gitu. Ini masing-masing kami cek. Jadi infrastruktur itu basisnya di server gitu ya, atau di istilahnya tempat penyimpanannya lah. Gitu. Kebetulan ada 4 nih, aplikasi jodohku versi 1. Nah, terus manggil Brandmatics untuk mengembangkan aplikasi jodohku versi 2, misalnya. Seperti itu. Nah, nanti biasanya kami analisnya dari server dulu, gitu ya. Oh, web server, database, API, storage. Nah, terus nanti naik, kalau sudah analisis infra, naik ke platform, gitu. Framework-nya kayak gimana, bahasa pemrogramannya kayak gimana, gitu. Kalau misalnya dia istilahnya jadul gitu ya, misal dia pakai PHP versi 5 misalnya, sekarang kan sudah PHP versi 8, ya kita update gitu. Misalnya dia pakai Laravel versi 4, nah ya kita update versi framework-nya dan sebagainya. Gitu. Itu di platformnya. Nanti kita naik lagi ke aplikasinya. Gitu. Struktur database gitu ya. Kita cek ini kira-kira butuh normalisasi atau mungkin butuh denormalisasi atau enggak gitu. Kode programnya gitu. Sudah standar atau mungkin tambal sulam gitu ya dan sebagainya. Gitu. User interface-nya ini gampang, bahasanya pakai bahasa manusia atau enggak. Biasanya kalau sistem tuh kadang pakai bahasa database, dia pakai bahasa query. Nah, terus arsitektur aplikasinya gitu. Jadi dia punya fitur apa saja gitu ya. Nah, ini kami petakan biasanya klasterisasi masalahnya seperti ini, dari infra ke aplikasi gitu ya. Nah, kemudian ini strukturnya ternyata gitu ya, setelah kami coba cek gitu ya, ternyata dari klien dan dari external application gitu ya, dia itu sama-sama mengakses ke API server gitu. Contohnya pas external application mungkin mengambil data dukcapil gitu ya dari KTP. Si aplikasi jodohku ngambil data saya gitu ya, nomor KTP saya itu dari aplikasi dukcapil. Nah, jadi aplikasi eksternalnya connect ke API server gitu. Tapi anehnya, saya pas buka aplikasinya gitu ya, dia lewat API server juga gitu. Jadi beban API server 2 kali nih, menerima dari eksternal, terus kondisinya juga dia harus menerima dari si aplikasi jodohku itu. Gitu. Makanya di sini ada 2 beban gitu ya yang cukup berat untuk API server. Gitu. Nah, API server baru pas saya buka aplikasi jodohku, dia ngelempar ke application server. Gitu. Tapi kalau data dari dukcapil gitu ya, dia langsung masuk ke database server misalnya. Gitu, langsung integrasi. Gitu. Terus ada satu GIS server gitu ya. GIS server itu untuk misalnya saya lokasinya di mana sih? Gitu. Pakai maps, saya lokasinya di sini. Jadi nanti pencarian jodohnya itu akan lebih dekat di regional kita. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian pemecahan masalahnya gitu ya. Jadi bisa peningkatan platform gitu ya. Terus infrastrukturnya kita perbaiki, security-nya kita perbaiki gitu. Plus nanti kita kembangkan aplikasi jodohku versi 2. Nah, jadi bisa solusi pemacahannya seperti ini. Nah, terus kita perbaiki usulan arsitektur aplikasinya gitu ya. Ternyata klien langsung aja deh ke application server, nggak perlu lagi ke API server gitu. API server itu khusus untuk menerima data dari aplikasi lain saja gitu. Nah, ini saya coba boundary, saya coba kurung cloud server ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi dia nanti ditempatkan di cloud server. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi ya udah, application server mau ngakses informasi pribadi ke database server, mau ngakses foto ke storage server, gitu. Mau ngakses lokasi ke GIS server, gitu. API juga sama, nanti bisa ngakses ke GIS, ke database atau ke storage server, gitu. Nah, ini kondisi kalau misalnya kita perbaikan gitu ya, kita penerapan cloud computing di kejadian nyata, gitu. Nah, GCP, misalnya kita pakainya cloud tadi ya, kita pakainya GCP, gitu. Kebetulan GCP sudah ada lokasinya di Indonesia, gitu ya. Terus dia sudah terstandar beberapa ISO juga,
untuk standar keamanannya, terus penggunanya juga sudah banyak, gitu. Makanya si vendor aplikasi jodohku 2 itu akhirnya dia pakai Google, gitu ya. Nah, Google si pengembang ini dia pakai PaaS, gitu, biar konsentrasinya cuma di aplikasi sama di database saja, gitu. Dia pakai PaaS, gitu. Terus security-nya ditingkatkan, gitu ya. Kayak kalau kita mau nanganin SQL injection, kita pakai PHP data object atau pakai escape variables, gitu ya. Terus di form-nya kita pakai CSR auth protection dan sebagainya sampai bawah, gitu. Jadi security-nya kita tingkatkan. Nah, terus kalau ini di sisi aplikasinya, gitu ya, di sisi code-nya, source code-nya, gitu ya, ada 7 step ini. Di sisi servernya kita juga tingkatkan security-nya, gitu. Karena celah si aplikasi jodohku 1 ini infonya juga sudah tidak secure, gitu ya, sudah tidak secure. Jadi di sini kita perbaiki security-nya di 2 sisi, server dan di code atau di aplikasinya, gitu. Nah, nanti beberapa fitur kita bisa gunakan, gitu ya. Misalnya di poin yang kelima, gitu ya. Ini kita bisa revoke authentication credential-nya dari storage server, gitu. Itu bisa kita gunakan. Artinya tuh kalau revoke authentication itu jadi yang mengakses si storage itu akun yang unik, gitu. Jadi nggak sembarangan akun bisa akses ke storage server, gitu. Nah, ini kondisi peningkatan security di sisi server, gitu. Terus kita testing, gitu ya. Kita testing si aplikasinya yang sudah di-clone tadi dengan salah satu tools namanya Akunetics misalnya, gitu. Jadi karena dia masuk ke kuadran Gartner, dia masuk di challengers, di niche players, gitu ya. Pemain baru, gitu ya. Sekarang meningkat karena sering digunakan, banyak digunakan, kita pakai itu, gitu. Terus yang kita testing basisnya adalah dari OWASP, karena ini kan tadi dia web application ya. Jadi si aplikasi jodoh itu web application. Jadi kita basis standarnya jadi Open Web Application Security Project, gitu. Dan kalau kita lihat di situsnya OWASP, dia itu celah keamanan ataupun serangan yang sering terjadi itu adalah SQL injection, gitu. SQL injection itu yang sering terjadi di web application terutama. Jadi OWASP ini dia menampung istilahnya survei, gitu ya, serangan-serangan yang sering terjadi di web application, gitu. Nah, kebetulan untuk yang kondisi hasil penetration testing setelah diperbaiki, ternyata dia zero vulnerabilities, gitu. Biasanya kalau Akunetics dia keluar nih kondisi berbahayanya di mana, baik itu high sampai low, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti SQL injection, gitu tadi ya, yang sering disebutkan. Intinya itu SQL injection biasanya diserang melalui form, gitu. Dan dia langsung injek ke dalam database, gitu. Nah, nanti kita bisa menanggulangi pakai PHP data object, gitu ya. Pakai escape variables, gitu ya. Sama biasanya pakai PDO, yang sering PDO, PHP data object sama escape variables. Gitu, itu dua teknik yang sering digunakan untuk mencegah SQL injection, gitu ya. Nah, ini ternyata SQL injection dari bukunya Ben Edmonds terkait PHP web application itu banyak yang terkena serangan SQL injection. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu juga kena SQL injection, gitu. Makanya sekarang PHP itu makin diperbaiki celah keamanannya. Terus tadi mereka menyarankan pakai escape variables atau pakai PHP data object biasanya buat bikin query, gitu. Nah, ini beberapa cara kerja dari SQL injection, gitu ya. Nah, jadi intinya nanti dia akan menyerang langsung ke query, gitu. Jadi di form nanti misalnya kita masukin ini ya, yang sering banget dipakai buat nyerang adalah OR 1 sama dengan 1, gitu. Itu artinya adalah semua data kita nanti akan dikolek atau didapatkan oleh si penyerang, gitu. Kalau misalnya dia jalanin yang perintah nomor 3, gitu ya, dan itu dijalankan di database kita pakai SQL injection, nah itu nanti akan menghapus seluruh data kita, gitu.
Kan delete from student where gitu ya. Where namanya Budi atau 1 sama dengan 1. Nah, nanti dampaknya begitu jebret dijalankan, nanti akan menghapus semua data kita. Gitu. Yang kedua akan ngupdate semuanya. Gitu. Jadi semuanya akan berubah jadi Jakarta semua alamatnya. Nah, itu kan akan memporak-porandakan data kita. Gitu. Makanya PHP menjalankan pakai namanya PHP data object gitu ya. Atau escape variables namanya. Gitu. Terus infranya kita perbaiki gitu ya. Tadi contohnya kita coba minta ke penyedia cloud kita, OS-nya pakai Ubuntu gitu. Terus Apache-nya versi ini dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bisa komunikasikan atau kita bisa pilih untuk diterapkan di cloud kita. Gitu ya. Tapi kalau untuk database tadi kan si data itu tanggung jawab kita. Jadi database itu kita yang install. Gitu. Kita pakai Postgre versi berapa misalnya. Terus nanti kita konfigurasi. Nah, biasanya kalau mau konfigurasi database server di cloud gitu ya, khusus untuk Postgre, nah biasanya pakai situs Pgtune ini. Gitu. Nanti settingannya ada yang di kurung garis putus-putus Bapak-Bapak sekalian. Nanti ini tinggal diimplement di settingan Postgre-nya. Gitu. Jadi seperti ini kesimpulan dari Pgtune, ada yang diturunkan, ada yang dinaikkan, ada yang dipertahankan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, penyedia cloud tadi yang saya sebutkan kondisinya AWS, Microsoft, Google, dia yang merajai leaders-nya gitu ya. Nah, tapi kondisinya Amazon, AWS dia masih belum ada location cloud-nya di Jakarta. Gitu. Statusnya per hari ini masih segera hadir gitu ya. Segera hadir. Jadi yang warna biru dia sudah ada gitu ya, sudah ada di daerah itu, tapi kalau yang warna orange itu segera hadir gitu. Begitupun Microsoft Azure gitu. Microsoft Azure yang di Indonesia dia masih simbolnya seperti ini. Nah, kalau simbol seperti ini tuh di situsnya Microsoft dia masih announce region gitu. Jadi masih baru diumumkan akan segera hadir gitu. Tapi kalau yang sudah ada gitu ya, biasanya simbolnya ini nih, available region. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu dan database gitu. Gitu. Terus gitu ya. Gitu ya, gitu ya. Yang ada gitu ini larger companies. Gitu. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu. Terus gitu ya. Seperti gitu ya. Gitu ya, gitu ya. PAS itu gitu ya. Semuanya di kita. Gitu ya. Gitu ya. Nah, yang sudah ada itu Google. Gitu. Google kebetulan tahun kemarin 2020 itu ternyata membangun cloud location di Jakarta. Gitu ya. Dia ada 3 tempat infonya di Jakarta gitu. Cuma untuk menjaga security secara SOP infonya Google itu tidak memberitahu di mana lokasi cloud servernya seperti itu. Nah, jadi di Jakarta sudah ada karena simbolnya warna biru. Yang future gitu ya, future itu berarti yang akan datang. Tapi kalau current berarti dia sudah ada. Gitu. Makanya kalau nanti Bapak Ibu sekalian nyoba gitu ya, nyoba milih cloud pakai Google, dia nanti sudah ada penempatan server di Jakarta atau penempatan cloud-nya di Jakarta. Gitu. Nah, kalau mau pakai Google juga sudah nyaman gitu ya. Istilahnya kita bisa pakai web console-nya, kita ada aplikasi Android-nya juga gitu ya di Play Store. Nah, itu buat monitoring server kita bisa juga pakai Android-nya. Gitu. Di web console-nya itu ada
cloud shell-nya gitu. Jadi kalau secara server ya biasanya kan kita mainannya command line interface CLI. Jadi seringnya kita pakai CLI lah gitu biar lebih cepat. Nah, di Google Cloud juga ada gitu. Kalau mau nyambungin ke API, mereka nyiapkan REST API gitu. Nah, situsnya namanya console.cloud.google.com gitu. Kebetulan mereka itu menyediakan promo untuk uji coba itu $300 kalau tidak salah gitu ya, untuk uji coba awal produk-produk Google gitu. Dan kebetulan sudah ada di Indonesia lokasi si cloud-nya itu ya, di Indonesia gitu. Jadi bandwidth internasionalnya tidak perlu ke luar negeri, jadi cukup di Jakarta saja sudah bisa gitu. Kalau kita mau bikin tadi ya, mau bikin server misalnya di Google Cloud, mau bikin cloud server, nah ini hierarkisnya dari organization jadi folder turun jadi project jadi resource gitu. Kalau kita bikin di Google-nya seperti ini nanti gitu. Jadi janakiram.com ini project-nya. Oh, kita lagi bikin aplikasi, domainnya janakiram.com. Foldernya development, bisa production, bisa testing gitu. Tadi untuk membagi, oh ini development, ini testing, ini production. Nah, jadi seperti ini. Terus di dalamnya project, namanya my first project gitu. Jadi sesuai dengan yang ini ya, organization, terus folder, terus project gitu. Nanti begitu projectnya kita klik, dia ada resource itu instance tadi, misalnya ada compute engine lah, ada istilahnya app engine lah, nah itu namanya resource gitu. Itu paling bawah gitu, paling bawah ya. Nah, ini beberapa services atau layanan yang ada di GCP khusus untuk yang istilahnya Cloud Indonesia. Gitu ya, Cloud Indonesia. Nah, yang sering digunakan Compute Engine untuk bikin VM, sama App Engine tadi ya yang sudah kita bahas terkait IaaS sama PaaS. Terus biasanya kalau mau nyimpan foto, dokumen itu di sini di Cloud Storage. Gitu ya. Kalau mau bikin database-nya biasanya di Cloud SQL. Gitu. Terus kita mau ngatur load balancing-nya tadi ya. Misalnya kita mau ngatur, milih nih server mana yang kosong usage-nya, kita pilih yang milih load balancer. Nah, biasanya kita pakai load balancing di networking. Gitu ya. Security biasanya yang standar pakai Cloud IAM. Nah, ini tadi yang saya bilang revoke di awal. Jadi kalau mau ngakses ke foto kita, ke dokumen kita, itu tuh secara cloud-nya Google diatur gitu. IAM, saya itu siapa gitu ya. Jadi dia tuh ngatur, oh yang bisa ngakses ini itu adalah si Brandmatics misalnya. Yang bisa ngakses ini adalah PT ini misalnya. Nah, itu pakainya Cloud IAM. Kalau mau scan bisa pakai Cloud Security Scanner. Gitu. Ini produk-produk servicesnya si Google. Nah, untuk manajemennya seperti ini. Oh, kita mau controlling buat monitoring CPU, RAM, kita bisa pakai monitoring. Kita mau lihat log untuk yang per jam di logging. Errornya seperti apa di error reporting. Nah, ini management tools dukungan pembantu gitu ya untuk kita memanage elemen-elemen cloud yang ada di GCP. Gitu. Sertifikasinya gitu ya, karena kebetulan saya handling sertifikasi di Brandmatics, yang sering sekali diambil adalah yang Google Certified Associate. Mungkin karena memang didukung oleh Google-nya sudah ada di Indonesia ya, sudah ada di Jakarta untuk lokasi cloud-nya. Jadi yang sering diambil adalah yang sertifikasi Google. Gitu. Nah, ini tiga-tiganya bisa di Brandmatics, tapi kondisinya yang sering diambil adalah yang Google secara jumlah peserta ujian ya. Tapi Amazon juga ada, Microsoft Azure juga ada. Gitu. Nah, tapi yang sering diambil kalau untuk Amazon ya yang Solution Architect, kalau yang Azure itu Microsoft Certified Azure Fundamentals. Untuk istilahnya jabatannya Cloud Engineer gitu ya. Nah, ini yang sering diambil sertifikasi untuk Cloud Engineer. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian terkait paparan untuk materi hari ini.